Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Baqarah ayat 184. Puasa diwajibkan masih dalam bentuk pilihan. Tadi ya, tahapan keberapa ini, Bu? Pertama, kedua, ketiga, masih dalam pilihan. Pertama, ingat 183, 184 saking Al-Baqarah itu masih tahap pertama. Tanyakan ke Bu Ida deh. Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Puasa cuma hari tertentu saja, Bu. Ibu nggak disuruh puasa setahun. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan jauh lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya bayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekarang lihat halaman 20. Puasa itu sebulan saja, bukan berbulan-bulan. 1 bulan kita puasa dalam setahun, 11 bulan monggo tidak puasa. Tuh, enak atau enggak itu, Bu? 1 bulan saja puasa wajib, 11 bulan terserah ibu mau puasa atau tidak. Nggak dipaksa, Bu, karena nggak jadi wajib lagi. 1 bulan saja. Jadi setelah Allah menyebutkan kewajiban puasa pada ayat sebelumnya, lalu disebutkan puasa diwajibkan pada hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan. Ma'dudat di sini maknanya menyebutkan sedikit ya, karena berpuasa itu bukan sepanjang tahun, bukan beberapa bulan, berbulan-bulan, hanya beberapa hari saja, sebulan penuh. 11 bulan silakan nggak puasa. Seandainya ibu cuma pentingkan yang wajib saja, Bu, jenengan cuma pentingkan wajib saja, sah itu, Bu. Ustaz, saya nggak Senin Kemis, saya nggak Ayamul Bid, saya nggak 3 hari gitu, boleh, terserah ibu. Terus puasa bagi orang sakit dan orang yang bersafar. Tadi sudah saya singgung, orang yang sakit dan bersafar biasanya berat untuk menjalankan puasa, maka mereka mendapatkan keringanan kala itu. Namun karena puasa itu memiliki maslahat yang besar bagi setiap orang mukmin, maka adalah ia mengqadha. Ingat kewajibannya qadha, ganti di hari yang lain, itu ketika sudah sembuh atau sudah selesai dari bersafar. Maka ada beberapa keadaan orang sakit, yaitu ada yang sakit yang beratkan puasa, sakitnya berat nggak bisa puasa. Ada sakit yang menyebabkan kesembuhan tertunda kalau berpuasa. Ada sakit yang sedang dalam proses pengobatan. Ada sakit juga yang bisa bertambah parah kalau tetap berpuasa, dan bisa sakit kalau berpuasa. Ada juga keadaan seperti itu. Yang disebutkan di atas itulah yang dimaksudkan uzur, sakit saat berpuasa. Berarti sakit berat intinya ya, atau bisa membuat sakit berat. Adapun syarat safar adalah yang dilakukan dalam ketaatan atau safar mubah. Tidak boleh safar maksiat. Tidak boleh safarnya dengan selingkuhannya, terus dapat keringanan, tuh nggak ada itu, Bu. Saat saya safar, Ustaz. Nah, sama siapa kamu? Selingkuhan saya, Ustaz. Oh, nggak ada ampun bagimu. Enak kan dia, Bu? Sudah maksiat, dapat rukhsah lagi keringanan, Bu. Nggak mungkin dapat. Ya, ingat safarnya safar mubah, nggak boleh safar maksiat. Nah, baru dapat keringanan, nanti tidak puasa, qashar sholat, ya, qashar ya. Nah, 4 dijadikan 2. Nah, jika tidak berpuasa karena berat saat sakit atau bersafar, maka puasa tersebut diqadha di hari lain. Safarnya berapa kilo? 800 kilo. Berapa? 85 kilo. Tujuan, ya, jarak tujuan safarnya, bukan pulang bolak baliknya, Bu. Setelah keluar dari batas kampung, kalau masih dalam satu kampung keliling juga bisa, Bu. Satu Jogja, keliling ring road aja, Bu. Coba 3 kali itu 85 kilo, Bu.
Bang, putar utara, selatan, muter lagi ya tak? Enggak masuk safar. Keluar dari batas kampung menempuh jarak berapa? 85 kilo. Kalau di sini kecil Jogja, Gunung Kidul aja deh. Gunung Kidul itu dari Purwosarinya, dari sebelah baratnya sampai timurnya itu Bu, itu 85 kilo itu. Saking jauhnya itu. Bisa 2 jam dari ujung ke ujung loh. Baru jarak itu. Ini kan masih jarak satu Gunung Kidul, nggak masuk. Nah, terus cara mengkodok puasanya sekarang. Nah, kodok, ingat, kodoknya ini puasa yang tidak ditunaikan di bulan Ramadan hendaklah diganti di hari lain. Bebas berarti ya. Mau di bulan Syawal boleh, Zulkaidah boleh, Zulhijjah boleh, Muharram boleh. Ya. Punainya terserah kapanpun itu. Bahkan Aisyah mengkodoknya di bulan Sya'ban karena saking sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa Bu? Ngurus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia katakan seperti di hadis-hadis di bawahnya. Coba lihat di halaman berikutnya. Maka orang yang mengkodok puasa bisa menaikkan kodok tersebut di hari yang pendek. Nah, kalau musim panas kan siangnya panjang Bu. Misalnya di Eropa ya, Saudi Arabia juga rasakan kayak gitu. Jadi misalnya musim panas itu dia puasa dari jam 3 sampai jam 9 malam. Ya, misalnya kayak gitu ya. Kan panjang banget siangnya. Seandainya dia ketika musim panas ini puasa, tapi ketika itu dia sakit, maka dia kodok di musim dingin boleh. Waktu siangnya lebih pendek. Itu enggak masalah ya. Nah, untuk mengganti puasa dahulu yang dia lakukan di waktu yang panjang musim panas atau sebaliknya ya. Jadi boleh puasa yang seharusnya di musim dingin diganti di musim panas atau musim panas diganti di musim dingin. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa qada puasa lebih utama berturut-turut. Akan lebih cepat lepas dari beban kewajiban. Ibnu Taimiyah katakan disunahkan qada puasa Ramadan berturut-turut. Jika tidak bisa dilakukan secara berturut-turut maka tidak mengapa terpisah-pisah. Misalnya ibu punya 60 hari utang puasa. Ya lakukan Senin Kemis saja. 1 bulan Senin Kemis itu sudah dapat 8. 8 kali 10 bulan berapa? 80 kan? Nah, sudah sebelum 10 bulan ibu sudah lunas tuh utang puasa 60 hari. Namun niatan pokoknya qada puasa. Tapi harinya dipaskan dengan Senin dan Kemis. Terus jika qada puasa terlewat hingga Ramadan berikut. Wah, ini ibu-ibu yang baru tobat saat ini, ibu-ibu. Dari SMP, SMA belum bayar-bayar tuh. Pas nikah baru ingat tobat dia. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun dah belum bayar semua itu, Bu. Dia dapat suami yang soleh. Nah, terus suami ingatkan, kamu ini belum bayar-bayar. Nah, bayarnya gimana? Lihat di sini, Bu. Ada 2 kewajiban. Yang pertama, qada. Berarti berapa, Bu? 10 tahun kali 6 berapa? 60 kan? Nah, 60. Qada puasa 60 hari. Bayar, Bu. Enggak ada ampun bagimu, Bu. Bayar tuh 60. Terus yang kedua apa? Bayar fidyah dengan beri makan kepada orang miskin. Berarti 60 fidyah. Adapun yang mendasari adanya fidyah adalah pendapat sebagian sahabat yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Adanya tambahan fidyah ini yang menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Lebih aman tambahkan fidyah. Adapun wanita hamil dan menyusui, ibu-ibu hamil menyusui, ini kewajibannya. Saya langsung baca yang pendapat dalam Kifayatul Akhyar. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, khawatir pada diri ya, semisal khawatir pada ASI yang akan kurang jika berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa. Dan ia punya kewajiban qada sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit. Ini khawatir pada diri sendiri, Bu. Dia lemas,
dia kurang ASI gitu. ASInya pada dia yang masalah. Kalau anaknya mungkin biasa-biasa saja gitu. Namun jika keduanya khawatir, yaitu wanita hamil menyusui khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil atau kekurangan ASI pada wanita menyusui pada anaknya ya, maka keduanya boleh tidak puasa. Gantinya apa? Qadha plus fidyah. Lompat lagi. Di masa awal diwajibkannya puasa kan ada pilihan qadha dan fidyah ya tadi ya. Maaf. Fidyah dan puasa nje. Wes tak terangkan. Sekarang cara bayar fidyah, Bu. Halaman 30. Lompat, wes ngerti kok, enggak dibahas lagi. Masa saya ulang-ulang terus nggak dapat yang baru? Nah, sekarang fidyah dikenakan bagi yang tidak bisa puasa secara permanen. Contoh pertama, tiang sepuh. Contoh kedua, orang sakit nggak kunjung sembuh, Bu. Nih. Atau contoh ketiga, wanita hamil menyusui beban puasanya yang terlalu berat. 4 anak 8 tahun berturut-turut. Hamil nyusui 4, Bu. 4 kali 30 berapa? Kok 4 kali 30? 8 kali 30? 240, Bu. Hampir setahun puasa terus. Iya kan? Berat, gantinya fidyah. Sekarang cara bayar fidyah. Lihat di halaman 31. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah 1 mud bagi tiap hari tidak puasa. Gini, 1 mud, Bu. Coba tangannya ini. Gini, 2 ini. Nah, ini dikumpulin gini, ini 1 mud namanya. 4 kali ini namanya 1 sok. 1 sok itu jadi kadar untuk zakat fitrah. Zakat fitrah pinten kilo, Bu? Berapa? 2,5 kilo. Sekarang berarti 1 mud 1/4 sok ya. 1/4 dikalikan 2,5 berapa? Ya taruhlah 0,7 kilo lah, 7 kilo atau 7 ons. Per apa tadi? 1 mud G. 1 fidyah. Ini 1 fidyah nih, Bu. Nah, tinggal dikalikan aja utangnya berapa. 7 ons, sepunya 30 hari. 30 kali 7 ons berarti 21 kilo. Ini kalau pakai standar ini. Ya tahu? Tinggal kalikan ya, berapa utangnya. Kalau saya dipilih di bawah itu setengah sok, tapi saya pilih kadar paling ringan lagi. Sudahlah 1 mud aja deh. Tapi yang lebih tepat ada di kalimat di paragraf keempat. Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada urf atau kebiasaan. Maka dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan pada satu orang miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan. Yang penting beri makan. Jadi kan buat 1 bungkus makan, isi lauknya lengkap, ya, lauk pauknya itu lengkap. Nah, hitung sesuai dengan jumlah hari. Misalnya 60 hari, 60 bungkus makan. Nah, sudah dinamakan tunaikan fidyah. Yang penting standar makan. Nggak boleh standarnya snack, nggak boleh. Standarnya makan. Terserah mau nasi bungkus atau nasi kotak silakan. Gitu ya. Sekarang ketentuan yang di halaman 32, fidyah tidak boleh diganti uang. Karena dalam ayat itu disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah untuk memberi makan, bukan memberi uang, Bu. Uang nanti zakat mal. Kalau fidyah makan ya gitu, kasih makan. Namun ditujukan kepada siapa? Siapa, Bu? Orang miskin. Anak kos-kosan boleh nggak? Nih di dekat kampus-kampus ini banyak kos-kosan ya. Boleh nggak, Bu? Kenapa? Kenapa? Mungkin motornya lebih bagus daripada motor ibu. Iya kan?
Anaknya sultan dia gimana coba Bu? Ya, gak bisa. Cari miskin berupa makanan. Bisa kasih ke panti asuhan misalnya, kalau situ memang orang-orang gak mampu, kasih. Cara pembayaran fidyah di halaman 33 tadi sudah saya terangkan, yaitu pertama memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari ditinggalkan, berarti ngajak makan-makan di rumah. Terus yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Makanannya belum dimasak. Tadi gimana tadi bentuknya? Kalau bisa tambah lauk pauk ya. Tadi ukuran 1 mut ya. Bisa pakai 1 mut, mau 2 mut juga nggak apa-apa. Minimal 1 mut tadi seperti yang saya sebut. Sekarang waktu pembayarannya Bu, lihat di halaman 34. Waktunya. Seorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga. Gini. Ini siang ya. Ini simbah nggak puasa. Bayarnya berarti sore. Pas buka. Ya. Atau diakhirkan sampai akhir Ramadan. Tumpuk semua utang fidyah tadi, bayarnya di akhir, langsung bayar 1 bulan. Tuh, lunas. Ustadz, batas waktunya sampai kapan fidyah? Nah, jadi kan berjatan sini, tidak ada di sini. Fidyah tidak ada batas waktunya. Terserah ketika mampu. Dia mau tunda 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, boleh. Saya terangkan ini di buku saya yang lain, di Fikih Bulan Syawal. Yang tidak boleh Bu, belum masuk Ramadan jenengan sudah bayar lunas. Kalau kredit enak Bu, kalau kredit punya utang noh, pimpilannya, jenengan bayar di awal kan, alhamdulillah akhirnya jenengan sadar Bu gitu. Kalau ini enggak, ya kenapa? Belum ada kewajiban. Tunggu jalani puasa nggak bisa, baru bayar. Besok lagi, jalani puasa nggak bisa, baru bayar. Ini belum bisa lagi, baru bayar. Gitu terus sampai akhir, atau enggak tumpuk di akhir. Di sini sudah disebutkan yang tidak boleh dilakukan dibayarkan sebelum Ramadan. Tapi kalau pas Ramadan berarti dia bayar setelah tidak puasa. Tapi sebagian ulama seperti Imam Nawawi katakan hari ini tidak puasa, bayarnya dari subuh boleh. Tapi paling aman nanti bayarnya ketika berbuka. Nah, praktisnya cara bayar fidyah, kalau di sini saya hitungannya bukan 1 mut, tapi setengah sok, 2 mut. Ini saya pakai harga yang lebih tinggi gitu. Pakai kadar lebih tinggi, silahkan. Tapi paling minimal tadi 1 mut ya. 1 mut. 7 ons. Atau dengan 1 bungkus makanan berisi lauk pauk. Masa cuma sego aja Bu, Ibu kasih ke, udah nih, enggak cukup Bu. Kasih apa? Lauk pauk. Faedah saking ayat. Pertama, kondisi seorang yang masih sakit, seorang yang masih sehat dan tidak berubah menjadi sakit, maka tidak dibolehkan batalkan puasa. Seperti cuma sakit kepala ringan, batuk ringan, atau mungkin ada penyakit yang nggak nyambung, panu ringan gitu misalnya. Nggak ada nyambung Bu dengan puasa itu, nggak ada uzur di situ. Flu kan nggak berat juga kan Bu, flu biasa. Yang kedua, rahmat Allah kepada para hambanya dibuktikan dengan Allah membebani kewajiban sesuai yang hambanya itu mampu. Kewajiban itu tidak mungkin keluar dari kemampuan. Masya Allah, Allah kasih kemudahan untuk kita. Nggak mampu ya sudah, ada keringanan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan karena sakit dan safar adalah sangkaan mendapatkan kesulitan. Akan tetapi tidak berpuasa itu dikaitkan dengan safar, tidak dikaitkan dengan kesulitan. Seandainya safar dalam keadaan menyenangkan, tetap saja boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa Bu. Jadi kalau untuk safarnya Bu, safarnya enak pun, nggak ada susah-susahnya, jenengan masih boleh ambil keringanan tidak puasa. Karena dalam ayat cuma dikaitkan bagi siapa yang sakit atau bersafar, bukan bagi siapa yang sakit atau kesulitan dalam safar. Nggak ada kata-kata sulit di situ Bu. Adapun sakit, jika berpuasa malah menimbulkan mudarat, maka haram untuk berpuasa. Jika berpuasa saat sakit malah sulit, maka dimakruhkan untuk berpuasa. Itu kalau sakit. Namun kalau safar tidak dikaitkan dengan itu Bu. Keempat, tidak kuat secara permanen
untuk berpuasa atau merasa berat karena usia yang sudah sepuh, maka boleh memilih untuk tidak berpuasa dan diperintahkan mengeluarkan apa? Fidyah, setiap hari tidak puasa. Terus yang kelima, ayat ini menunjukkan bertingkatnya amalan. Satu amalan lebih unggul dari amalan lainnya. Ya. Tadi disebutkan ini ya. Kalau jenengan perhatikan ayatnya, tadi disebutkan antara pilihan fidyah atau puasa di awal tadi ya. Puasa itu lebih baik, Bu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kalau wa antasumu khairul lakum, kalau milih puasa itu lebih baik. Berarti ada yang lebih baik amalannya daripada amalan yang lainnya. Maka dalam syariat kita itu amalan bertingkat-tingkat. Ada amalan yang pahalanya besar, ada amalan yang pahalanya biasa gitu. Keenam, di antara berkah ilmu adalah mengetahui mana amalan yang lebih utama sehingga itulah yang dipilih untuk dikerjakan. Dan ini cuma bisa diketahui oleh orang yang ngaji. Contoh misalnya, ibu cuma bisa kerjakan sholat wajib saja, Bu, saat mengurus anak. Rawatib nggak bisa, suruh qobliyah nggak bisa, ba'diyah nggak bisa. Mana yang tetap jenengan pilih, Bu? Rawatib atau ngurus anak? Yang penting sholat wajib. Hah? Ngurus anak, Bu. Ada pilihan. Jenengan pilih yang lebih baik. Berarti ada yang lebih wajib, milih yang lebih wajib. Jenengan mau sholat duha, suami minta, "Dek, kopi dulu lah, buat kopi dulu lah." Milih mana coba, Bu? Hei, ibu-ibu. Hah? Ini teori apa praktek ini? Ya, teori-teorinya lebih banyak deh ibu-ibu ini. Nah, berkah ilmu itu praktekkan tadi, tahu yang mana lebih baik, amalkan yang lebih baik tadi. Yang ketujuh, qada puasa dengan memilih berpuasa pada hari yang dingin untuk mengganti puasa yang sebelumnya yang berada pada musim panas tidaklah masalah. Mengqada seperti itu masuk pada pula dalam keumuman ayat yang merintahkan untuk menaikkan qada pada hari apapun. Baik, break 2 menit. Tarik nafas dulu, Bu.